Manchester United libas Bournemouth 4-1 di Premier League Summer Series. Højlund buka gol. Manchester United menunjukkan performa gemilang dalam laga persahabatan Premier League Summer Series yang digelar di Amerika Serikat. Melawan Bournemouth, Setan Merah tampil dominan dan sukses meraih kemenangan meyakinkan dengan skor telak 4-1. Pertandingan baru berjalan 8 menit, Rasmus Højlund sudah membuka keunggulan untuk United lewat penyelesaian tajamnya. Tidak butuh waktu lama, Dorgu menggandakan skor di menit ke-25 setelah memanfaatkan kekacauan di lini belakang Bournemouth. Babak kedua tidak mengendurkan serangan agresivitas Manchester United. Amad Diallo mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-53. Sebelum Ethan Williams memastikan kemenangan lewat gol keempat United di menit ke-72. Sementara itu Bournemouth hanya mampu membalas lewat gol bunuh diri dari Matthijs de Ligt pada menit ke-88. Secara statistik, Manchester United tampil lebih dominan. Mereka mencatatkan 56% penguasaan bola, 12 tembakan dengan 6 diantaranya tepat sasaran, dan 442 operan dengan akurasi 81%. Sementara Bournemouth hanya memiliki 44% penguasaan bola dan 3 tembakan tepat sasaran dari total 11 upaya. Meski hanya laga pramusim, kemenangan ini menjadi sinyal positif bagi Manchester United. Para pemain muda tampil percaya diri dan mampu tampil efektif, menunjukkan bahwa skuad memiliki kedalaman yang menjanjikan menjelang musim baru. Premier League Summer Series ini memang menjadi ajang uji coba taktik dan pemain. Namun performa seperti ini tentu membangkitkan semangat fans Setan Merah di seluruh dunia. Luke Shaw bongkar aib ruang ganti Manchester United. Gila, Luke Shaw akhirnya buka suara soal penyakit lama yang diam-diam menggerogoti Manchester United dari dalam. Bukan soal taktik ataupun hasil pertandingan, tapi tentang suasana di ruang ganti yang ternyata sudah lama beracun. Luke Shaw yang sudah 11 tahun berseragam Manchester United membongkar sisi gelap klub yang jarang terungkap ke publik. Menurut Luke Shaw, budaya negatif telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari skuad Setan Merah sejak era Sir Alex Ferguson berakhir. Meski manajer datang silih berganti, tidak ada satupun yang benar-benar berhasil mengubah atmosfer internal klub yang terlanjur rusak. Tapi kini angin perubahan mulai terasa. Harapan baru datang lewat sosok manajer baru Ruben Amorim yang langsung membuat gebrakan sejak tiba di Old Trafford. Disiplin, tegas, dan tanpa pandang bulu, itulah 3 prinsip utama yang dibawanya. Luke Shaw mengungkapkan bahwa standar tinggi yang diterapkan Amorim sudah mulai terasa. Bahkan bintang seperti Marcus Rashford sempat dicoret dari skuad utama hanya karena tidak serius saat latihan. Alejandro Garnacho pun tidak luput dari sentilan manajer asal Portugal itu karena sikap tidak profesionalnya. Bisa dibilang ruang ganti Manchester United selama ini cukup toksik dan tidak sehat, ungkap dari Luke Shaw. Tapi sekarang kami punya harapan baru. Amorim menuntut setiap pemain memberi 100%. Kalau hanya bermain 85%, jangan harap dapat tempat di dalam tim utama, ungkap dari Luke Shaw. Luke Shaw juga menekankan bahwa para pemain senior sangat krusial dalam menjaga semangat dan juga kedisiplinan. Manajer tidak peduli siapapun kamu, kalau melanggar aturan tetap kena, dan kami sebagai pemain mendukung penuh hal itu, ungkap dari Luke Shaw. Lalu mungkinkah ini awal kebangkitan Manchester United yang sesungguhnya patut dinantikan? Benjamin Sesko ke Manchester United, transfer mahal ini bisa jadi jackpot ataupun bencana. Manchester United siap berjudi besar demi striker yang disebut-sebut kloningan dari Erling Haaland. Benjamin Sesko, penyerang muda berbakat asal Slovenia, kini semakin dekat ke Old Trafford meskipun harganya bikin geleng-geleng kepala. Tapi apa benar dia layak ditebus dengan bandrol nyaris 1,5 triliun rupiah? Manchester United dikabarkan sudah mengadakan pembicaraan awal dengan RB Leipzig, klub pemilik Sesko. Bahkan pendekatan juga dilakukan langsung kepada sang pemain dan juga agennya. Meski biaya transfernya bisa lebih mahal daripada opsi lain seperti Oli Watkins, Manchester United optimis karena struktur pembayarannya dinilai lebih fleksibel. Newcastle United ikut mengintai, tapi sejauh ini Manchester United disebut jadi destinasi favorit bagi Sesko. Nama Christopher Vivell, direktur rekrutmen Manchester United yang pernah memantau Sesko sejak usia 16 tahun di Salzburg, diyakini jadi faktor kunci yang memperkuat peluang Setan Merah. RB Leipzig kabarnya menuntut harga yang setara dengan transfer Hugo Ekitike ke Liverpool, sekitar 69 juta pound sterling plus bonus 10 juta pound sterling. Meski begitu, dibandingkan Watkins dari West Ham United dan juga Nicholas Jackson dari Chelsea, tawaran Leipzig dianggap masih bisa dinegosiasikan dengan cara pembayaran yang lebih ramah. Manchester United sudah lama mengikuti perkembangan striker bertinggi 198 cm itu.
dengan kecepatan puncak mencapai 35,69 km per jam. Kemampuan Šeško bukan hanya soal duel udara, tetapi juga kecepatan layaknya winger. Dia telah mencetak 39 gol dari 87 laga bersama Leipzig, statistik yang menonjol untuk usianya yang baru 21 tahun. Jika transfer ini berhasil, Šeško berpotensi membentuk lini serang mematikan bersama pemain cepat lainnya seperti Bryan Mbeumo. Tapi pertanyaannya, apakah United siap menanggung resiko besar untuk proyek jangka panjang yang belum teruji di Premier League? Onana terancam Manchester United serius incar Emiliano Martinez. Luis Saha pun ungkapkan dia punya mental juara. Andre Onana mulai goyah di bawah Mister, dan kini Manchester United dikabarkan siap menggebrak pasar transfer untuk mendatangkan penggantinya. Nama yang jadi target utama, Emiliano Martinez, kiper tangguh Argentina yang sukses besar bersama Aston Villa dan timnasnya. Mantan striker Manchester United, Luis Saha, secara terbuka mendorong mantan klubnya untuk terus mengejar Martinez. Dia menyebut bahwa sang kiper memiliki atribut yang lebih komplit dan mentalitas yang jauh lebih kuat dibandingkan Onana yang musim lalu kerap menjadi sorotan karena blunder fatal. Manchester United memang sedang fokus membenahi sektor belakang, terutama posisi penjaga gawang. Langkah ini diambil setelah performa Onana dianggap tidak konsisten dan kerap merugikan tim dalam momen-momen penting sepanjang musim. Emiliano Martinez dinilai sebagai solusi ideal. Dia tampil mengesankan di Aston Villa dan telah menunjukkan tanda-tanda ingin hengkang pada akhir musim lalu, termasuk melambaikan tangan ke fans di laga terakhir, sebuah isyarat yang tidak bisa diabaikan. Manchester United kabarnya sudah melayangkan proposal peminjaman ke Aston Villa awal Juli lalu. Sayangnya tawaran tersebut ditolak mentah-mentah. Aston Villa hanya ingin melepas Martinez dengan transfer permanen, yang membuat United harus berpikir ulang soal strategi negosiasi. Namun bagi Saha, Manchester United harus berani ambil langkah tegas. Martinez adalah pemenang dan juga pemimpin. Dia bisa memberi stabilitas yang hilang dari Onana, ujar dari Luis Saha. Meski mengakui semua kiper bisa membuat kesalahan, menurutnya Martinez punya sesuatu yang belum dimiliki oleh Andre Onana, yaitu mental juara sejati. Rio Ferdinand berikan prediksi mengejutkan soal Leny Yoro. Rio Ferdinand tidak main-main saat memuji Leny Yoro, bek muda yang digadang-gadang bakal menjadi tembok baru bagi Manchester United. Meski musim perdananya diawali dengan cedera, legenda Manchester United itu yakin Leny Yoro punya semua syarat untuk menjadi bek top, asalkan satu hal penting pun terpenuhi. Yoro telah resmi bergabung dengan Manchester United setelah ditebus dari Lille dengan mahar yang cukup tinggi. Namun cedera yang menghampirinya di awal musim membuat performanya belum maksimal. Banyak fans pun mulai bertanya-tanya apakah talenta muda ini benar-benar layak. Ferdinand langsung pasang badan. Dalam wawancaranya dengan 5.UK, dia menyebut Yoro sebagai bek bertalenta yang luar biasa. Saya bisa bilang Leny Yoro punya talenta yang fantastis, ujar dari Rio Ferdinand. Menurut Rio, tinggal menunggu waktu sampai Leny Yoro jadi andalan di lini belakang setan merah. Namun Ferdinand juga menegaskan potensi saja tidak cukup. Sang bek harus terus bekerja keras dan menjaga fokusnya. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana dia bisa memenuhi semua potensi itu. Dan saya melihat dia anak yang serius dan juga pekerja keras, tambah dari Rio Ferdinand. Dia juga memberikan peringatan penting, pemain muda seperti Leny Yoro tidak bisa berkembang sendirian. Dukungan dari klub, pelatih dan rekan setim sangat dibutuhkan agar dia bisa tumbuh menjadi bek kelas dunia. Stabilitas adalah kunci dalam masa transisinya. Yoro sendiri kini kembali merumput dalam laga uji coba Manchester United melawan Bournemouth di ajang Premier League Summer Series. Banyak mata akan tertuju padanya karena jika benar kata Rio Ferdinand, Manchester United bisa saja punya Virgil van Dijk versi baru dalam beberapa musim ke depan.